Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus, anugerahnya jika malam hari ini kita boleh dipersatukan sekali lagi dalam persekutuan doa online malam hari ini. Benar jemaat sekalian, baik anak-anak, remaja atau pemuda, dan kita tiap orang tua dalam keluarga kita, Tuhan memanggil kita untuk makin dekat dan hidup dalam hadirat-Nya. Kiranya masa pandemi ini, apapun situasi yang kita hadapi, tidak membuat hati kita menjauh dari hadirat-Nya dan terus mempersatukan kita oleh Roh-Nya dalam penyembahan dan doa-doa kita. Untuk itu, marilah kita mendengar panggilan persekutuan kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mari jemaat sekalian, persiapkan hati kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian dan hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, janji seperti yang ada padamu. Jemaat sekalian yang ada di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam hari ini Kau persatukan kami untuk mengikuti persekutuan ibadah online pada hari ini, untuk ibadah rumah tangga kami saat ini. Terima kasih Bapa, Kau berikan kami kesehatan senantiasa untuk kami selalu ingin rindu untuk bersekutu bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga-keluarga yang saat ini juga melakukan ibadah persekutuan ini Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu. Kiranya Kau berkati ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian memperkenalkan hati Tuhan. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Shalom Pak Sasom dan Ibu Ida. Shalom. Bagaimana kabar sekeluarga? Puji Tuhan, kami sekeluarga tetap sehat. Dan dalam perlindungannya. Bagus lah kalau gitu. Ngomong-ngomong Pak, boleh nggak kita sharing-sharing sedikit? Ada yang pengen saya tanyain. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kira-kira dampaknya itu terasa nggak ke Bapak dan Ibu, khususnya di dalam pekerjaan? Pasti pengaruh Kak, karena sebelum pandemi kan kita melayani pabrik itu lumayan banyak, sekitar 100 porsi ya. Terus begitu pandemi ini berkurang, terutama karena pabrik banyak yang di PHK, karyawan jadi berkurang. Terus kita dulu melayani juga catering untuk anak-anak sekolah. Jadi sekolah libur ya kita otomatis libur total. Jadi berpengaruh sebelum pandemi kita aktifnya luar biasa, begitu pandemi kita banyak nganggur. Jadi omset kita juga menurun drastis lah. Tapi bersyukur, kita mengucap syukur apapun yang kita lakukan. Oke, sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan keluarga, kira-kira ada nggak Bu kekhawatiran untuk mengelola kebutuhan itu di situasi-situasi sulit seperti sekarang ini? Ada sekali Kak, jadi kan kita biasanya kita bisa punya uang lebih lah kalau misalkan untuk sebelum pandemi ya, bisa untuk anak-anak misalkan mau jalan atau beli sesuatu, tapi begitu pandemi berkurang banget karena saya sebagai ibu rumah tangga merasakan kebutuhan yang tetap. Jadi SPP kan tetap berjalan, makan tetap berjalan, bayar-bayar semuanya, kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air kan tetap berjalan. Itu yang kita terutama saya khawatir. Tapi puji Tuhan dengan pelan-pelan kita harus mengurangi semuanya yang harus nggak perlu saya kurangi. Kita bisa melalui itu semua, bisa bayar SPP anak-anak meskipun dengan susah payah. Kebutuhan-kebutuhan kita bayar dengan susah payah, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap melindungi, memberi penghiburan lah, terutama sebagai saya ibu rumah tangga, masih bisa menghasilkan meskipun jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah sekarang saya mau tanya ke Bapak ya, sebagai kepala rumah tangga, dengan omset usaha catering yang udah mulai menurun drastis sekarang ini, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk dapat menanggulangi masalah seperti ini? Ya gini Kak Jody, saya sebagai kepala rumah tangga, saya berhak
dan harus menenangkan kepada istri dan anak-anak dalam situasi ini. Saya memberi motivasi, memberi semangat supaya tetap bekerja, tetap rajin, tekun di dalam apa pekerjaan kita. Dan yang kedua, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Terus minta mohon belas kasih, campur tangan Tuhan itu yang sangat penting di dalam keluarga kita ini. Puji Tuhan, kami bersama istri selalu berdoa, kemudian menemukan solusi dari kesulitan ini, sehingga mungkin Tuhan membuka jalan untuk membantu kekurangan perekonomian kita, sehingga kami membuka Chinese food, jadi makanan Chinese secara online gitu. Jadi kami buka sore hari gitu Kak Jody, jam 6 sampai jam 9, yaitu untuk tambah-tambah perekonomian kami ini. Terima kasih Kak Jody, ya itu ya yang saya sampaikan. Ibu, apakah anak-anak Theo dan Rindu juga ikut terlibat di dalam usaha yang ditekuni sekarang, mengelola penjualan makanan online? Ya memang anak-anak saya libatkan Kak Jody. Misalkan untuk kita kan buka usaha dengan Pak Asas itu berpikirnya berkali-kali ya. Jadi sebelumnya bingung usaha apa. Ternyata kita buka melayani Chinese food itu ya, kalau Theo bagian untuk foto-foto. Jadi untuk memfoto makanan yang akan kita jual apa. Jadi itu yang saya tugaskan itu. Untuk Rindu membantu untuk waktu penjualannya. Berarti misalkan kayak saya yang masak, nanti Rindu yang bikin, yang untuk nyiapkan, jadi papanya bikinkan. Jadi kita saling bantu lah, papanya bikin kasirnya istilahnya ya di rumah itu, kasirnya. Jadi kita semua terlibat, kita berempat terlibat, jadi supaya mendorong anak-anak untuk saling membantu. Itu aja, iya. Jadi semua terlibat. Betul ya, kita terlibat semua. Selain itu Kak Jody, kami mengajarkan kepada anak-anak supaya bersemangat, tidak malas ya, terutama itu di dalam pekerjaan. Biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita ini. Itulah yang kami ajarkan kepada anak-anak kita. Puji Tuhan, secara pribadi saya sangat terberkati mendengar kesaksian dari Bapak dan Ibu. Kiranya juga hal ini bukan hanya memberkati saya, tetapi jemaat yang menyaksikan juga boleh sama-sama terberkati. Dan mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Melakukan dengan tekun, oleh karena kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Oh ya, renungan kita pada malam hari ini adalah mengerjakan bagianku, menyerahkan bagiannya. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan penuh sukacita kita malam hari ini boleh belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, mengerjakan bagianku dan menyerahkan bagiannya. Mari kita membahas hal ini di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, beri kepada kami anugerah untuk mengerti firman-Mu. Bina bimbing iman kami, supaya kami makin kokoh dalam firman-Mu. Roh Kudus memberi kepada kami kesanggupan untuk bersama-sama menjadi murid-Mu dan belajar melakukannya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bagaimana menjalani hidup saudara dan saya ketika kita
menjadi murid Kristus berarti kita harus belajar hidup selaras atau sesuai dengan Injil yang sudah kita terima. Malam hari ini kita belajar bahwa setelah kita menerima keselamatan oleh anugerah penebusan Kristus semata, maka kita adalah orang-orang yang membuktikan bahwa kita menerima keselamatan itu dengan karya-karya kita, melakukan pekerjaan sesuai kehendaknya selama kesempatan hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Saudara, Paulus menjadi contoh hidup jemaat dan juga bagi kita gereja saat ini. Pada ayat sebelumnya, pasal 1 ayat 20 dan 22, dia mengatakan bahwa dia rindu dalam kesempatan hidupnya tidak memperoleh malu, namun sebaliknya, dia ingin supaya Kristus dimuliakan. Prinsip hidupnya adalah hidup dan matinya adalah bagi Kristus. Jika diberi kesempatan hidup, dia ingin bekerja, menghasilkan buah-buah imannya. Dia berkarya, melayani, dan memberitakan kabar baik. Bagaimana dengan saudara dan saya? Nah, saudara, bagaimana kita menjalani hidup sebagai murid Kristus yang selaras dengan Injil? Saudara, yang pertama, kita belajar hidup taat pada kehendak Tuhan. Dengan apa, saudara? Saudara, di ayat yang ke-12 dikatakan, kamu senantiasa taat, kerjakan keselamatanmu dengan rasa syukur dan penuh hormat kepada Tuhan. Dan itu juga menjadi bagian kita yang menjadi nasihat di dalam firman pada saat malam hari ini. Yang kedua, saudara, Tuhan memberi kita kemauan dan kesanggupan untuk berkarya, melakukan kehendaknya. Saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan, Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jika kita bandingkan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, Paulus juga menuliskan, kita menjadi ciptaan baru yang telah ditebus Kristus. Ia menghendaki supaya kita melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan untuk kita lakukan. Dan ia mau supaya kita melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana cara saudara dan saya mengerjakan karya-karya yang Tuhan kehendaki selama Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan hidup ini. Bahkan di masa pandemi ini kita harus tetap berkarya sesuai dengan kehendak yang Tuhan berikan di dalam tanggung jawab kita ketika anak-anak kita bersekolah, ketika kita sebagai orang tua bekerja, ketika kita melayani, ketika kita beribadah. Saudara, yang pertama, kerjakan segala sesuatu dengan hati yang rela dan penuh syukur karena Tuhan, bukan dengan berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan, baik kita anak-anak belajar, setiap kita sebagai orang tua yang bekerja, baik di rumah maupun di dalam pekerjaan di luar, dan ketika kita beribadah ataupun pun melayan, lakukan dengan penuh syukur dan penuh kerelaan. Bukan dengan perbantahan, bukan dengan persungut-sungutan. Mengapa, saudara? Karena kita sadar Tuhan yang memberi saudara dan saya kesempatan, kemauan untuk kita melakukannya. Saudara, yang kedua, kita adalah orang-orang yang tidak gampang menyerah dan putus asa. Ketika kita menghadapi masalah, ada kesulitan di dalam masa pandemi ini khususnya. Saudara, ingat, Tuhan sumber kesanggupan saudara dan saya. Bagian Tuhan memberi kita kemampuan untuk terus berkarya. Kita tekun di dalam kesanggupannya. Nah, saudara, bagian kita, mari kerjakan itu dengan penuh kerelaan dan penuh syukur. Yang ketiga, saudara, berkarya sesuai firman Allah. Dan jadilah teladan yang baik bagi kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia. Saudara, tentunya teladan kita yang sempurna adalah Kristus. Pada ayat sebelumnya, Kristus mengerjakan semua karya pelayanannya di dunia ini dengan setia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan itu memperkenankan hati Bapaknya. Dia menyelesaikannya dengan sempurna semua tanggung jawab yang diberikan kepada Bapaknya. Dan kita meneladani Kristus. Nah, saudara, hidup kita ini digambarkan seperti bintang di langit yang memberi cahaya di tengah-tengah dunia. Artinya apa, saudara? Kita menerapkan firman ini. Kita adalah orang-orang yang ulet, yang tidak malas. Kita bekerja keras, kita tekun, kita jujur, kita melakukan apa saja. Baik belajar,
Sebagai seorang siswa, bekerja, menjadi ibu rumah tangga di dalam melayani keluarga. Ketika kita melayani di gereja, sebagai pelayan di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan. Mari saudara, lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan bagi tujuan kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur sharing daripada kesaksian keluarga Pak Sasomo di masa sulit pandemi. Dia sungguh berserah bergantung kepada Tuhan. Omset dari keluarga cateringnya mengalami pemerosotan 50%. Di situ tidak membuat keluarga ini menyerah, putus asa. Mereka berdoa bersama, mereka membicarakan, dan Tuhan memberikan terobosan. Ada upaya bersama anak-anak, bahu-membahu bekerja keras untuk berjualan online pada malam hari ini. Kesempatan-kesempatannya dipergunakan sungguh-sungguh di dalam ketekunan. Ini sebagian kecil dari contoh, dan Bapak Ibu tentunya telah melakukannya itu. Apa hasil jerih lelah kita dalam perenungan kita yang terakhir? Seperti kerinduan Paulus, saudara. Yang pertama, hasil jerih lelah kita ada sukacita dan berkat Tuhan. Pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa di situ juga menjadi kerinduan Paulus bahwa apa yang dia alami dalam sukacita menjadi sukacita kita, dan di sana ada berkat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur, kita puas dengan berkat-berkat Tuhan sesuai dengan bagian yang Tuhan berikan, sekalipun hidup kita sederhana. Namun kita adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan selama kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Saudara, yang kedua, kita bermegah dan kita dimuliakan pada saat Kristus datang. Pada ayat 16 dan 17, kita bandingkan di dalam pasal 1 ayat 20, dikatakan bahwa Paulus ingin dalam kesempatan hidupnya tidak memperoleh malu. Namun dikatakan baik oleh hidupnya dan oleh matinya, supaya Tuhan dimuliakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai dorongan firman Tuhan pada saat malam hari ini, mari kita kerjakan bagian kita. Dan Tuhan yang mengerjakan bagian untuk memberi kita kemauan, kekuatan dan kesanggupan untuk melakukan karya-karya selama kesempatan hidup kita yang sementara ini, supaya Tuhan dimuliakan. Kita tutup di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau pergi? Saudara, selama kita masih hidup, apa saja yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, bekerjalah sekuat tenaga, karena tidak ada lagi pertimbangan, kesempatan bekerja dalam dunia orang mati. Selama hidup kita, mari hasilkanlah buah-buah dalam karya kita yang memuliakan Dia. Dan ketika Kristus datang, di dalam penghakiman nanti, kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia, dan kita masuk di dalam kemuliaan bersama Tuhan kita yang memberikan mahkota kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hidupi kami dengan firman-Mu, supaya kami menyerahkan hidup kami kepada anugerah dan kehendak Tuhan. Belajar mengerjakan bagian untuk hidup dengan tekun, hidup dengan setia, bekerja dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Untuk kami lakukan itu dengan sukacita, dengan rela. Dan kami lakukan karena melakukannya bagi Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah memberi kepada kami kekuatan, kesanggupan, dan juga kemampuan untuk setia melakukannya. Dan kami meneladani Kristus yang setia sampai akhir hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami yang sederhana sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, dengan kewajiban dan tanggung jawab selama hidup yang sementara ini bisa menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau dipermuliakan, dan hidup kami menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Dalam nama Yesus, amin. Kita bersyukur untuk kebenaran malam hari ini yang terus mendorong kita mengerjakan bagian kita, bertekun dalam berkarya sesuai kasih karunia-Nya yang dipercayakan bagi kita. Kristus sumber segala kesanggupan kita. Untuk itu sebelum kita melayani dengan doa kita, mari kita nyanyikan pujian Dia Sanggup.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari kita bersyukur pemeliharaan Tuhan dalam masa sulit di pandemi ini. Dan terus minta pimpinan Tuhan supaya kita tidak putus asa. Dan Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar dalam tiap masalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami ucapkan syukur ya Tuhan. Kami masih Kau berikan kekuatan pada kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, di masa yang sulit ini ya Tuhan, bila kami sadar ya Tuhan, kami hanya bergantung kepadamu saja ya Tuhan. Kami bertopang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon campur tanganmu ya Tuhan di dalam masalah ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah mendapatkan jalan keluar ya Tuhan. Supaya Tuhan, pemerintah menemukan vaksin Tuhan untuk pandemi virus corona ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, meskipun kami mengalami kesulitan ini ya Tuhan, kami tidak takut ya Tuhan, karena kami punya Engkau ya Tuhan. Kami punya kuasa hanya kepadamu saja Tuhan, demi untuk berdoa ya Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan, beri hikmat kami Tuhan, beri kesetiaan kami selalu ingat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Mari kita doakan pergumulan jemaat di setiap keluarga yang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, ekonomi keluarga, kesehatan, kebutuhan biaya sekolah anak-anak, memasuki tahun ajaran baru, masalah kerohanian. Minta Tuhan untuk selalu memberi kekuatan dan pertolongan pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang Kau berikan buat kami. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami dalam tangan-Mu. Baik masalah pekerjaan, ekonomi, kebutuhan sekolah anak-anak kami di tahun ajaran baru ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu kesulitan-kesulitan kami yang kami hadapi. Tapi kami mengucap syukur, kami hanya berserah kepada Engkau. Kami tahu kami punya Allah yang tahu segalanya, mengerti akan penderitaan kami, kesesuaian kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan.
Kami serahkan pergumulan dan permasalahan kami, setiap hati kami ke dalam tangan-Mu, seluruh jemaat kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Dalam doa syafaat kita terus doakan upaya pemerintah, khususnya tim medis dalam menangani pasien, menyiapkan vaksin, dan upaya mengatasi ekonomi dan kegiatan sosial, supaya Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan, kami akan berdoa Tuhan kepada pemerintah yang Tuhan yang telah bersusah payah ya Tuhan, menangani dalam masalah pandemi ini dan COVID ini ya Tuhan. Terutama Tuhan di dalam petugas medis ya Tuhan yang sangat lelah menangani pasien-pasien terlalu banyak Tuhan. Tuhan, dalam keadaan begini ya Tuhan, yang sangat sulit ini ya Tuhan, kami berserah ya Tuhan. Beri hikmat kami semua ya Tuhan di dalam situasi ini ya Tuhan. Kami mohon di dalam situasi ini Tuhan, campur tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada campur tangan-Mu, kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan pertolongan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita malam ini, kita berdoa bagi pekerjaan misi. Mari kita nyanyikan pujian, Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kakiku terlangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Dan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kakimu berlangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari jemaat yang ada di rumah, kita berikan waktu sejenak berdoa bagi pekerjaan misinya yang tidak akan terhenti. Sekalipun di masa pandemi ini, supaya pintu kabar baik makin terbuka di situasi sulit ini, yang memberi pencerahan dan pengharapan banyak suku-suku bangsa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam campur tangan-Mu ya Tuhan. Pasti Engkau Tuhan memberikan jalan ya Tuhan. Engkau berikan terang ya Tuhan di dalam kesulitan masa-masa ini ya Tuhan. Semoga ya Tuhan Engkau beri jalan dan kabar baik ya Tuhan melalui Injil Tuhan. Sebagai terang ya Tuhan di kehidupan kami semua ya ini ya Tuhan. Juga Tuhan, berita baik ini ya Tuhan, kabar baik ini ya Tuhan, kami rasakan juga di daerah-daerah dan suku-suku bangsa ya Tuhan. Supaya bisa merasakan
kabar baik ini ya Tuhan, melalui Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam campur tangan-Mu ini ya Tuhan, di dalam masa sulit ini ya Tuhan. Biarlah kami semua bisa merasakan, bisa menikmati kasih karunia-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur, amin. Demikian seluruh rangkaian persekutuan doa kita malam ini telah usai oleh kemurahan Tuhan. Kiranya Kristus sumber kasih karunia memberkati jerih lelah kita dalam bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman pada waktunya nanti yang tepat. Akhirnya kami segenap yang bertugas mengucapkan, Tetap semangat, bertekun bekerja bagian kita. terus bergantung penuh pada Tuhan yang memimpin dan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Amin. Amin.